Sebelum ke film terbarunya di 2024 ini yang tidak kalah kocak dan serunya, kita bahas dulu film pertamanya biar enggak negtok. Memang penantian yang sangat panjang karena harus menunggu selama 36 tahun untuk mendapatkan sequelnya. Bahkan Mimin Antong bersama yang kata si emak paling ganteng sedunia aja umurnya belum nyampe segitu. Tapi mudah-mudahan kita semua diberikan umur panjang, kesehatan juga dikuatkan iman dan takwanya. Amin. Cerita akan berkecimpung pada keluarga Mas Adam dan istrinya bernama Barbara meskipun di bawah tekanan perusahaan real estate yang membujuk saudaranya bernama Jen supaya Mas Adam mau menjual rumahnya. Mereka sekuat tenaga menahan godaan tersebut sekalipun si pembeli menawar dengan harga tinggi. Setelah si Jen pergi, mereka yang sedang sibuk mendekor membutuhkan beberapa peralatan. Lantas mereka berdua pun pergi ke tokonya yang kebetulan sedang libur dan mengambil beberapa barang yang dibutuhkan dari sana. Namun saat akan kembali ke rumah, tiba-tiba si anjing ngagokan yang mengakibatkan terjadinya laka lantas. Tapi mereka ternyata masih selamat dengan keadaan kuku cerut mereka berdua pun sideang. Anehnya hal itu malah membuat tangan si Barbara menyala. Tidak hanya itu, Mas Adam yang merasakan ada kejanggalan bermaksud akan pergi keluar, tiba-tiba dirinya sudah berada di gurun dan hampir dicaplok oleh cacing besar Alaska. Mas Adam yang padahal cuma beberapa detik di sana, tapi faktanya dia menghilang selama 2 jam. Jadi selama Mas Adam menghilang, si Barbara menemukan fakta mencengangkan bahwasannya kita berdua tidak selamat dari kecelakaan alias sudah meninggoy. Hal itu diperkuat dengan kemunculan buku panduan orang baru meninggal yang diterbitkan oleh Alam Baka. Tapi setelah ditelaah, Mas Adam tidak menemukan apapun selain tutorial yang tidak bisa dia pahami dan batasan geografis antara dunia nyata dan Alam Baka, di mana batasan itu bervariasi tergantung dari manifestasinya, sedangkan batasan yang mereka miliki adalah rumah ini. Hal itu telah dibuktikan Mas Adam saat mau keluar dari rumah tadi. Beralih pada seseorang mengaku bernama Beetlejuice, seorang juri yang sedang mencari orang baru meninggal. Melihat berita kecelakaan keluarga Mas Adam, dia pun merasa kalau mereka adalah target yang sangat empuk. Mas Adamnya sendiri, di sela-sela kebeteannya, dia membangun sebuah miniatur kota. Setelah itu terdengar ada yang datang, dan itu si Jen yang berbelasungkawa. Jelas dia tidak akan bisa mendengar dan melihat mereka sekencang apapun Mas Adam memanggilnya. Tapi si Jen ternyata sudah menjual rumahnya pada pengusaha real estate karena di keesokan harinya si pembeli pun sudah datang untuk menempati rumah barunya. Mereka adalah keluarga Dietz yang terdiri dari si ayah bernama Charles, emak Tere bernama Delia, dan satu putrinya yang terlihat nyentrik bernama Lydia. Tak lupa membawa sang desainer interior profesional bernama Otto guna akan melakukan dekorasi rumah besar-besaran. Mereka yang sudah sadar kalau rumahnya telah dijual si Jen mencoba menakut-nakuti keluarga Dietz supaya pergi dari rumah. Tapi hal itu tidak work karena mereka yang sejatinya masih jurig pemula, belum tahu bagaimana cara membuat teror hantu. Si Barbara yang kesal lupa kalau rumah ini adalah batasan bagi mereka, jadinya mereka kembali ke gurun. Barbara! Singkat waktu keesokannya dekorasi pun sudah dimulai. Anehnya si Lydia yang sedang mengabadikan momen, dia bisa melihat keluarga Mas Adam dan itu bisa mereka rasakan, tapi katanya tidak mungkin juga ada manusia yang bisa melihat kita. Si Jen yang datang untuk menyerahkan kunci satu untuk semua alias kunci yang bisa membuka semua pintu menanyakan apa yang terjadi pada pemilik rumah sebelumnya. Dia memberitahu si Lydia kalau mereka sudah meninggal karena tenggelam imbas kecelakaan
kecelakaan mobil di sebuah jembatan. Sedangkan Mas Adam yang sedang mencari tutorial di buku panduan menemukan satu kertas semacam brosur yang isinya jika kalian kesulitan beradaptasi menjadi jurig, segera hubungi Beetlejuice karena aku adalah sang pengusir manusia. Bingungnya di situ tidak ada kontak yang bisa mereka hubungi, jadi rasanya percuma saja. Si Lydia yang penasaran, dia mencoba akan mengecek loteng namun dihalangi. Cuma masalahnya TV tiba-tiba saja menyala dan itu adalah si Beetlejuice yang sedang mempromosikan jasanya, bahkan katanya sedang promo jika order saat ini akan mendapatkan satu setan gratis. Caranya pun cukup mudah, tinggal sebut namanya 3 kali, Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. Tapi hal itu mereka acuhkan, lebih memilih ke mencari tutorial lagi, yaitu jika terdesak maka gambarlah sebuah pintu lalu ketuk 3 kali. Rupanya si Lydia belum pergi, hal itu pun terlihat olehnya. Jadi setelah sampai di alam baka bagaikan sebuah ruangan lobi, mereka bertemu dengan jurig lain yang sedang ngantri. Mas Adam yang bingung mengetuk resepsionis, dia pun bertanya apa keperluan kalian, dan yang mereka inginkan hanyalah sebuah bantuan. Hal itu membuat si resepsionis sedikit ketawa geli karena baru juga meninggal 2 bulan sudah minta bantuan. Faktanya setiap orang yang meninggal itu akan menghabiskan waktu selama 125 tahun di bumi dengan batasan wilayah yang sudah ditentukan dan hanya memiliki kupon bantuan sebanyak 3 kali saja. Mereka yang dianggap si resepsionis kurang literasi karena tidak membaca seluruh panduan yang telah dikirimkan, disuruh membuat janji terlebih dahulu dengan penasihat kalian bernama Juno. You want a cigarette? Kembali ke si Lydia, rupanya dia masih penasaran, kali ini berhasil masuk dan sempat membaca buku panduan orang mati. Sedangkan mereka yang nunggu dipanggil akhirnya mendapat giliran juga, diarahkan oleh juri gepeng supaya menuju ruangan nomor 6, tapi tidak sengaja mereka melihat ruangan lain dari jendela. Dijelaskan oleh Kang Cleaner kalau mereka adalah arwah penasaran yang sudah diusir dari alam baka, lalu disuruh segera pergi ke tujuanmu. Ruangan 6 ini ternyata mengarahkan mereka kembali ke rumah yang sudah berubah total akibat dekorasi pemilik baru. Di sana sudah ada si Juno. Faktanya mereka sudah berada di alam baka selama 3 bulan di dunia nyata. Si Juno yang masih harus menangani klien lain pun langsung ke intinya. Dia tidak memberi solusi karena semua sudah tertera di buku panduan. Jika kalian menginginkan ketenangan, betah di rumah, seharusnya kalian sudah menemukan jawaban itu karena tertera di bab awal soal menghantui manusia. Jadi bacalah panduan itu sampai tuntas. Tapi mereka penasaran dengan jurig yang mengaku bernama Beetlejuice karena suka menawarkan kami bantuan. Diperingati si Juno supaya tidak berhubungan dengan dia dan menceritakan sedikit tentangnya. Jadi dia itu dulunya adalah asisten si Juno tapi membuat masalah dan kini telah mendirikan PT yang tidak berada dalam naungan pemerintahan alam baka alias swasta. Dengan produk andalannya bisa mengusir manusia, tapi percaya yang ada dia akan menambah masalah. Malamnya mereka pun mulai menakut-nakuti lagi keluarga Ditz. Entah ngikutin tutorial apa enggak, karena itu sama sekali tidak membuat mereka takut. Suara rintihan mereka dianggap si Lydia kalau orang tuanya sedang olahraga malam dan akan menjailinya dengan cara dipoto. Tapi faktanya dia baru sadar kalau yang dipoto ternyata jurig. Alih-alih takut, si Lydia malah bertanya apakah kalian pemilik rumah sebelumnya yang kemarin bersembunyi di loteng, seraya memperingati dan memberitahu kalau keluarga Ditz itu lebih menyeramkan dari jurig. Orang tuaku tidak akan pernah mau rugi apapun yang terjadi, jadi mereka tidak akan bisa diusir begitu saja. Si Lydia pun diajak ke loteng dan diperlihatkan miniatur kota. Tapi emak terenya tiba-tiba manggil. Sebelum pergi, si Lydia menyarankan supaya kalian mencari kegiatan lain saja.
Keesokannya, si Lydia ternyata merasa iba juga dengan para jurik pemula, tapi sesuai apa yang dia katakan, emak terenya tidak percaya, justru malah sibuk masak karena katanya akan menjamu beberapa tamu rekan bisnisnya nanti malam. Melihat asa untuk mengusir keluarga Dietz semakin tipis, mereka yang baru punya kereteg hati akan minta bantuan si Beetlejuice, miniatur pun tiba-tiba menyala. Beetlejuice. 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 Seketika mereka pun berada di dalam miniatur dan mengikuti petunjuk yang mengarah pada batu nisan si Beetlejuice. Mereka pun mulai menggalinya, lalu ada satu peti di sana yang tidak lama dari itu si Beetlejuice-nya muncul. Agak-agak songong nih jurig yang satu ini, SKSD banget kalau bahasa kerennya mah culangeng. Setelah tahu tidak sesuai ekspektasi, mereka pun memutuskan akan pergi, tapi terus saja dipaksa katanya kita ngobrol-ngobrol dulu sebentar. Tapi untungnya si Barbara tahu cara untuk pulang, yaitu dengan mengucapkan home 3 kali. Ice fucking model! Tapi tetap aja kesalahan fatal sih, tidak mendengarkan si penasehat Juno. Mereka pun jadinya memutuskan untuk berusaha lebih giat lagi dalam menakut-nakuti keluarga Dietz. Malamnya, seperti yang dikatakan si Delia akan datang relasi ke rumah. Di saat sudah berkumpul, si Lydia mencoba kembali membantu keluarga Mas Adam dengan mengatakan kalau di rumah ini ada hantu menakutkan. Tapi dibantah si Delia kalau itu adalah candaan kami berdua, namun seketika mereka semua Sepertinya kali ini mereka mengikuti tutorial saat sedang menunggu momen semua penghuni kabur terbirit-birit. Faktanya mereka semua malah gembira karena tarian yang sama sekali tidak bisa mereka lakukan. Gilanya jurig yang menakut-nakuti mereka justru akan dijadikan bisnis dan nyuruh si Lydia supaya membawa keluarga Mas Adam turun. Si Lydia yang kembali dengan kabar kalau para jurig menolak, seketika mereka pun mendatanginya. Tapi si Charles malah terkesima dengan miniatur, sementara si Otto yang melihat buku panduan, dia pun mencurinya. Lalu mereka semua pergi karena si jurig tak kunjung menampakkan dirinya. Dan ternyata mereka ngumpet di jendela, namun tiba-tiba saja ada ular derik, dan itu adalah si Beetlejuice yang kembali dipanggil si Barbara. Untungnya keburu dipanggil kembali karena si Beetlejuice sudah di luar Nurul, hampir saja membunuh semua orang. Tapi kabar buruknya, si Beetlejuice sudah tidak tertarik lagi dengan keluarga Mas Adam. Dia justru malah jatuh cinta sama si Lydia pada pandangan pertamanya tadi. Tapi anehnya, tiba-tiba ada bangunan baru di miniatur, dan setelah itu mereka juga tiba-tiba berada di alam baka. Ternyata dipanggil oleh si Juno atas kekacauan yang telah mereka perbuat, mulai dari membiarkan kalian difoto manusia, melepaskan si Beetlejuice, dan membiarkan buku panduan dicuri. Sedangkan bangunan baru di miniatur, ternyata si Juno yang bangun hal itu bertujuan supaya dia bisa mengawasi si Beetlejuice. Jadi untuk mempertanggungjawabkan semua kekacauan ini, mereka harus bisa mengusir keluarga Dietz, ambil alih buku panduan dan foto kalian. Tapi sebelum itu mereka dites dulu, disuruh menunjukkan wujud terseram yang bisa kalian lakukan. Not bad. Now
Go clean house. Saat akan kembali ke rumah, terjadi perdebatan kecil di mana si Barbara tidak mau melanjutkan karena sudah terlanjur sayang sama si Lydia, sedangkan si Lydia hanya datang ke loteng untuk menemui si Barbara, tapinya dia malah bertemu dengan si Beetlejuice. Segala upaya dilakukan si Beetlejuice supaya si Lydia mau menyebut namanya 3 kali. Hampir saja si Lydia terkecoh karena sudah 2 kali menyebut namanya. Untungnya mereka keburu datang dan nyuruh si Lydia supaya jangan menyebut namanya lagi. Si Lydia yang broken home mengutarakan kalau dirinya mau menjadi seperti kalian alias meninggoy, tapi dapat dinasehatin si Barbara dengan mati itu tidak akan membuat semua menjadi lebih baik. Dan kami sudah memutuskan mengundang keluarga Deeds untuk tinggal bersama, tapi tiba-tiba si Charles datang, ternyata mau ngambil sebagian miniatur. Si Lydia pun nyusul untuk mencari tahu apa yang akan dilakukan ayahnya. Miniatur ternyata hanya dijadikan sebagai bahan presentasi untuk relasi bisnis lain si ayah. Jadi dia adalah orang baru lagi yang tertarik dengan Jurik datang ke sini karena mau melihatnya. Tapi si Lydia menegaskan mereka sudah menerima kita dan kita jangan ganggu mereka lagi. Tapi si Otto sudah menemukan cara untuk memaksa mereka supaya hadir. Dari buku panduan orang mati yang telah dia pelajari melalui media setelan pengantin, si Otto mulai membacakan mantra. Seketika si Barbara pun masuk ke dalam gaun dan mulai berubah menjadi sangat tua dan rapuh, disusul oleh Mas Adam yang secara perlahan dia juga mulai berubah. Si Otto yang disuruh si Charles untuk menghentikan ini, tapi sayangnya sudah terlambat. Lantas si Lydia pun pergi ke loteng menemui si Beetlejuice minta supaya menyelamatkan keluarga Mas Adam. Tapi itu semua tidak gratis. Si Beetlejuice yang menginginkan kebebasan untuk selamanya, syaratnya adalah harus menikah. Jika kau bersedia, maka aku akan menolong keluarga Mas Adam. Beetlejuice. Attention, Kmart shoppers. Test your strength. Seketika mereka berdua pun berangsur-angsur mulai kembali normal. Tapi eta dengan tiisnya si Bubble malah ikut pelukan sambil minta doa restu pada si ayah dan si mama. Baju si Lydia pun berubah menjadi gaun dan dia tidak bisa menolak ajakan si Beetlejuice untuk kawin. Si Lydia juga tidak bisa mengembalikan si Beetlejuice ke miniatur karena disihir menjadi tidak bisa berbicara. Begitupun si Barbara yang mencoba memanggil namanya, mulut dia diresleting tapi karena masih bisa bicara lalu diganti dengan yang lebih paten. Setelah itu dia dikirim ke gurun dan harus berhadapan dengan cacing besar Alaska. Sedangkan Mas Adam, dia dibikin ompong lalu dikirim ke miniatur. Upacara pernikahan pun akan segera digeder. Beruntung Mas Adam tepat waktu disusul dengan si Barbara yang tiba-tiba menaiki cacing Alaska lalu nyapluk si Beetlejuice. Setelah itu, dua keluarga beda alam ini pun menjadi keluarga yang bahagia. Si Lydia juga sudah tidak broken home lagi dan film pun berakhir dengan si Beetlejuice yang sudah berada di lobi sedang nunggu antrian untuk bertemu dengan pekerja sosial, di mana dia mendapat nomor giliran saehem. Baca aja lah, riet lihatna oge. Tapi dengan liciknya dia menukar antrian pada seorang juri penyihir. Sebagai imbalannya dia terkena sihir dengan kepalanya yang mengecil. Apakah sequelnya akan seseru di film pertamanya? Kita bahas di next video ya. Bye-bye.